Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Banyak yang percaya Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan. Namun awal Juli 2026 menghadirkan sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Dulu kita sering mendengar bahwa Vietnam belajar dari Indonesia. Hari ini situasinya mulai berubah. Bank Dunia baru saja mengumumkan Vietnam dan Filipina naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Apakah kita benar-benar berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045 atau justru mulai tertinggal dari negara yang dulu berada di belakang kita? Sekilas berita ini mungkin terdengar seperti sekedar perubahan klasifikasi ekonomi, namun jika kita melihat lebih dalam, kabar ini menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa Vietnam dan Filipina bisa melaju begitu cepat? Apakah Indonesia mulai kehilangan keunggulannya? Dan yang paling penting, apakah target Indonesia menjadi negara maju masih realistis? Dan kali ini kita akan membahas bukan untuk membandingkan siapa yang lebih hebat, melainkan memahami mengapa negara-negara tetangga mampu berlari begitu cepat dan apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak kehilangan momentum. Dalam pembaruan klasifikasi pendapatan yang berlaku mulai 1 Juli 2026, Bank Dunia menetapkan Vietnam dan Filipina sebagai negara berpendapatan menengah atas. Penilaian ini didasarkan pada Gross National Income atau GNI per kapita, yaitu rata-rata pendapatan nasional setiap penduduk dalam 1 tahun. Ambang batas untuk masuk kategori tersebut berada di atas 4.636 dolar Amerika Serikat per kapita. Vietnam berhasil mencatat sekitar 4.970 dolar, sedangkan Filipina mencapai 4.800 dolar. Artinya kedua negara itu telah melewati batas yang ditetapkan Bank Dunia. Namun disinilah banyak orang salah paham. Naik kelas menurut Bank Dunia bukan berarti sebuah negara otomatis menjadi negara maju. Status ini hanya menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat meningkat hingga melewati ambang tertentu. Ia tidak otomatis menggambarkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, tingkat korupsi, dan pemerataan kesejahteraan. Meski begitu, kenaikan status tetap menjadi sinyal penting karena menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi kedua negara tersebut tumbuh cukup cepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kalau kita kembali ke awal tahun 90-an, siapa yang menyangka Vietnam akan berada di posisi seperti sekarang? Negara yang hancur akibat perang itu justru mampu berubah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Semua berawal dari reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Doi Moi, sebuah kebijakan yang membuka pintu bagi investasi asing, perdagangan internasional, dan sektor swasta. Pemerintahan Vietnam sadar bahwa mereka tidak bisa terus bergantung pada sektor pertanian. Mereka harus membangun industri. Dan hasilnya mulai terlihat ketika banyak perusahaan dunia mencari lokasi produksi baru di luar China. Vietnam menjadi salah satu pilihan utama. Samsung membangun basis produksi smartphone terbesar mereka di sana. Pemasok Apple mulai memproduksi berbagai komponen di Vietnam. Dan banyak perusahaan elektronik lainnya ikut berinvestasi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga membawa teknologi baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperkuat industri lokal. Inilah yang membuat ekspor Vietnam tumbuh sangat pesat. Sementara itu, Filipina memilih jalur yang sedikit berbeda. Mungkin jika Vietnam mengandalkan manufaktur, Filipina berkembang melalui sektor jasa. Negara ini berhasil menjadi salah satu pusat bisnis proses outsourcing atau BPO terbesar di dunia. Banyak perusahaan Amerika dan Eropa memindahkan layanan pelanggan, administrasi, hingga pengolahan data ke Filipina. Alasannya sederhana, biaya operasional lebih murah, tenaga kerjanya cukup terampil, dan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Filipina tergolong tinggi. Selain itu, ekonomi digital mereka juga berkembang pesat, mulai dari layanan keuangan digital, perdagangan elektronik, hingga industri kreatif. Kombinasi inilah yang membuat ekonomi Filipina terus bertumbuh dalam beberapa waktu terakhir. Ada satu kesamaan antara Vietnam dan Filipina. Mereka tidak hanya mengandalkan kekayaan alam, mereka membangun nilai tambah. Vietnam menjadi produk elektronik, Filipina menjual jasa. Keduanya berusaha menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada sekedar mengekspor bahan mentah. Disinilah letak pelajaran penting bagi Indonesia. Selama ini Indonesia masih menjadi salah satu eksportir besar batu bara, sawit, nikel,
dan berbagai komoditas lainnya. Komoditas memang menghasilkan devisa yang besar, namun nilainya akan jauh lebih tinggi jika diolah menjadi produk jadi sebelum diekspor. Karena itulah, pemerintah beberapa tahun terakhir mendorong program hilirisasi. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi penjual bahan mentah, tetapi juga menjadi negara industri. Pertanyaannya, apakah langkah tersebut cukup untuk membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang bergerak sangat cepat? Atau justru ada tantangan lain yang jauh lebih besar? Karena ternyata masalah Indonesia bukan hanya soal investasi, bukan soal sekedar sumber daya alam. Ancaman yang oleh para ekonom disebut middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Dan inilah tantangan terbesar yang mungkin sedang dihadapi Indonesia. Bayangkan sebuah negara seperti seorang pelari. Di awal perlombaan ia mampu berlari sangat cepat karena memiliki tenaga kerja murah, biaya produksi rendah, dan banyak investor yang datang. Namun setelah beberapa tahun kondisi mulai berubah, upah pekerja meningkat, biaya produksi ikut naik, sementara kemampuan menghasilkan teknologi dan inovasi belum berkembang. Akibatnya negara tersebut kehilangan dua keunggulan sekaligus. Mereka tidak lagi cukup murah untuk bersaing dengan negara berkembang yang biaya produksinya lebih rendah, tetapi juga belum cukup maju untuk bersaing dengan negara-negara yang menguasai teknologi tinggi. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan masyarakat berhenti naik dengan cepat, dan negara itu terjebak di level yang sama selama puluhan tahun. Itulah yang disebut middle income trap. Keberhasilan Vietnam bukan terjadi dalam semalam. Mereka menjalankan reformasi ekonomi secara konsisten selama puluhan tahun. Mereka memperbaiki birokrasi, membangun kawasan industri, meningkatkan kualitas pelabuhan, menyederhanakan proses investasi, dan yang paling penting mereka memberikan kapasitas kepada investor bahwa kebijakan ekonomi memiliki arah yang jelas. Hal inilah yang membuat banyak perusahaan global berani memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam. Sementara di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari biaya logistik yang relatif tinggi di beberapa wilayah, proses regulasi yang masih perlu terus disederhanakan, hingga kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Semua tantangan tersebut bukan berarti Indonesia tidak mampu bersaing, namun menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki jika ingin memenangkan persaingan investasi di kawasan. Meski demikian, bukan berarti Indonesia harus pesimis. Justru Indonesia memiliki model yang tidak dimiliki banyak negara, jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang kuat, cadangan nikel yang melimpah, potensi energi terbarukan, serta posisi geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Jika seluruh potensi itu mampu dikelola dengan baik, Indonesia tetap memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun ada syarat penting, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena pada akhirnya negara maju bukan dibangun oleh sumber daya alam, tetapi oleh manusia yang mampu menciptakan inovasi. Berita tentang Filipina dan Vietnam sebenarnya bukan kabar buruk bagi Indonesia. Baiknya ini adalah pengingat bahwa persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Dulu mungkin Indonesia merasa nyaman menjadi ekonomi terbesar di kawasan, tetapi kini negara-negara tetangga mulai bergerak lebih agresif. Vietnam membangun industri manufaktur, Filipina memperkuat sektor jasa dan ekonomi digital, dan negara tetangga kita sendiri, Malaysia mendorong industri berteknologi tinggi, Thailand fokus pada kendaraan listrik dan industri masa depan. Artinya semua negara sedang berlomba mempersiapkan diri menghadapi ekonomi global yang terus berubah. Indonesia pun tidak punya pilihan selain ikut berlari, karena dalam persaingan ekonomi, diam berarti tertinggal. Dan itu seharusnya menjadi bahan refleksi bagi Indonesia. Apakah kita sudah bergerak cukup cepat? Apakah kualitas pendidikan kita sudah siap menghadapi revolusi teknologi? Apakah industri kita mampu menghasilkan produksi yang memiliki nilai tambah tinggi? Karena pada akhirnya masa depan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa besar wilayahnya, bukan pula oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keberanian untuk terus berbenah, berinovasi, dan mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Dan bagaimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Dan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.